Shalom. Jumpa lagi dalam program bagaimana melanjutkan pendalaman Alkitab dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 15, khususnya ayatnya yang 9. Demikian firman Tuhan. Dan ia, Yesus, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Tema perenungan pada hari ini adalah us and them, kita dan mereka. Saudara yang terkasih, dalam setiap pertemuan, dalam setiap perkumpulan manusia, di sana kita akan melihat adanya kecenderungan terbentuk dengan apa yang disebut kita dan mereka. Orang-orang yang sepaham, latar belakangnya yang sama, dan kemudian ide dan pemikiran, serta mungkin status sosial yang sejajar, selevel, itu cenderung diberi label kita. Sedangkan mereka yang berseberangan, tidak sepaham, berasal dari latar belakang yang dan kebudayaan yang berbeda, serta status sosial yang jauh dan tidak sama, akan cenderung dilabeli sebagai mereka. Fenomena kita mereka ini pun kita bisa temukan di dalam gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, khususnya Kisah Para Rasul 15, di mana gereja mula-mula mengalami ancaman. Di samping dari ancaman penyiksaan yang membayangi pertumbuhan gereja, adanya munculnya konflik secara teologis. Orang-orang Kristen Yahudi dari Yudea menekankan pentingnya akan sunat serta tradisi keyahudian kepada Kristen di Antioquia. Jadi kalau orang-orang Kristen di Antioquia, orang-orang yang non-Yahudi, mau dianggap sebagai kita dan tidak dijadikan dan dilabeli sebagai mereka, maka orang-orang non-Yahudi yang ada di Antioquia ini harus melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Dan akhirnya menimbulkan konflik. Tetapi puji Tuhan, para rasul diberikan hikmat oleh Tuhan. Terbukti dengan Paulus dan Barnabas yang menentang keras akan hal ini. Akhirnya menimbulkan perdebatan sengit yang menyeret gereja kepada krisis, yaitu perpecahan. Dan untuk mengatasi krisis ini maka perlu diadakan pertemuan di pusat, yaitu Yerusalem. Di dalam pertemuan inilah, karena pertolongan dan penyertaan Roh Kudus, bisa ditemukan dasar-dasar persatuan gereja. 3 rasulnya, yaitu Petrus, Paulus, dan Yakobus, secara giliran berbicara dan mengutarakan pandangan serta prinsip dan teologis yang mereka anut. Dan dari pembicaraan mereka bisa disimpulkan bahwa pengalaman mereka dan firman Tuhan saling bertautan, berkesesuaian, sehingga mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa Injil yang satu, yang utuh, yaitu bahwa keselamatan berdasarkan anugerah Allah, itu berlaku secara universal, berlaku bagi semua golongan, bagi semua manusia. Injil yang satu inilah yang mempersatukan anak-anak Tuhan, mempersatukan gereja. Maka tidak ada lagi sekat yang dinamakan kita dan mereka. Yang ada adalah kesatuan yang kita sebut sebagai gereja. Saudara-saudara yang terkasih, mutiara rohani hari ini, seharusnya di dalam gereja tidak ada lagi istilah kita dan mereka, karena Kristus sudah mempersatukan lewat darahnya yang kudus. Haleluya. Amin. Saya Budi Dermawan. Terima kasih. Sampai jumpa.